Sebenarnya Habib Umar itu hampir setiap hari mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibnya para Habib ya, itu bermimpi Rasulullah setiap hari. Ya. Kemudian juga Dr. Rozi ngaku-ngaku mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kiai Sekumpul ngaku mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan konyol ini ya. Orang yang imannya, aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Imannya jauh dari para sahabat, langsung ngaku-ngaku sering ketemu Rasulullah. Ini kan sama dengan bid'ah ya, bid'ah yang dongeng ini, dongeng. Demikian juga Akabani itu menceritakan mimpinya, mimpi hayal-hayal yang seperti itu. Rata-rata pokoknya di kalangan Aswaja itu banyak penghayal. Penghayal berjumpa dengan Nabi Khidir, bisa terbang bersama Nabi Khidir, penghayal pergi ke Mekah dengan naik pelepah pohon kelapa. Macam-macam orang-orang Indonesia ini, Aswajanya ini. Penghayal bisa terbang, penghayal bisa nanti bisa masuk ke dalam dunia metaverse ya. Jadi dunia metaverse ini kayak di internet itu, menghayal layaknya pemain game over itu. Jadi lucu-lucu ini di Aswaja ini orangnya, pokoknya lucu-lucu ya, ada tukang hayal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Baik pemirsa di mana saja berada, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan ke rohani junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa di mana saja berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat pada saat sekarang ini hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah mendengarkan di video awal tadi perkataan saudara muslim kita terhadap saudara muslim kita yang lain. Pemirsa sudah saksikan sendiri dan dengar sendiri. Dalam perkataan ini seolah-olah ada bahasa cemooh, bahasa merendahkan. Ini tidak baik sebenarnya. Sesungguhnya di dalam ajaran Islam yang mulia ini, kita ini tidak bisa terlepas yang namanya alam ruhaniyah. Ketinggian rohaniah yang dicapai oleh seorang mukmin di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian rohani ini hanya didapat oleh orang-orang yang sibuk dirinya dalam lautan zikrullah. Yang sibuk dirinya di dalam kebaikan demi kebaikan tanpa mencari aib-aib orang lain. Sehingga mereka betul-betul mujahadah dengan zikir mereka, amalan-amalan baik itu yang wajib maupun yang sunnah mereka kerjakan, sehingga mereka mendapatkan rohaniah yang bercahaya. Jadi tidak heran kalau ada daripada orang-orang mukmin tadi itu
mereka mengalami di dalam perjalanan spiritual mereka, mengalami pertemuan dengan para nabi dan aulia-aulia Allah Ta'ala, itu bukan hal yang mustahil. Apalagi hanya berbicara masalah mimpi, bertemu dengan nabi, bertemu dengan para aulia-aulia Allah. Itu biasa-biasa saja. Ya, karena mungkin karena kecintaan mereka, mahabbahnya yang terlampau tinggi, mungkin dengan sebab mereka memperbanyak berselawat atau amalan-amalan yang lain, sehingga kerinduannya yang begitu sangat terhadap para nabi dan rasul atau kepada para wali-wali Allah, maka mereka bertemu di alam mimpi. Jadi kekuatan rohani di dalam Islam tadi itu, kita tidak bisa terlepas dari itu. Kalau betul-betul kita menjalankan ajaran Islam ini dengan sesungguh-sungguhnya. Karena sedari dulu, perjuangan Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya, itu tidak terlepas daripada kekuatan ruhaniah mereka yang tinggi. Mereka berjuang, berjihad di jalan Allah. Karena tingginya ruhaniah mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Syekhan diceritakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Au ka'annama ra'ani fil yaqzah. La yatamassalu syaitanu bi. Rawahu Syekhan. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, kelak ia pasti akan melihatku dalam masa jaganya. Karena setan tidak dapat menyerupakan dirinya seperti diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti dia itu benar-benar, ya, sungguh adalah suatu kenyataan. Jadi orang-orang yang bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia itu telah melihat suatu kenyataan. Karena setan tidak sanggup, tidak mampu untuk menyerupai keberadaan Nabi. Nah, ada orang yang mengatakan, bagaimana pula engkau bisa mengatakan itu Nabi? Mengatakan itu bahasanya itulah sebenarnya Nabi Muhammad, sedangkan engkau belum pernah bertemu dengan dia. Itulah kelebihannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihannya. Jadi jangan dilogika-logikakan menurut logika kita yang kurang sehat. Berbeda sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Jadi ketika kita bermimpi dengan Nabi Allah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya dialah itu yang sebenarnya. Karena setan tidak sanggup untuk menyerupai dia. Masya Allah, ini berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Jadi tidak perlu kita ini bermusuh-musuhan pula. Akhirnya kita ini berpecah belah gara-gara memahami tentang orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya kita menjustifikasi aliran orang sesat. Akhirnya kita menjustifikasi ajaran orang itu keliru. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terlepaslah kalau seumpama dia itu berbohong, itu urusan dia. Dia berbohong, mungkin dia pernah bertemu Rasulullah tiap hari atau tiap malam dan sebagainya. Kalau dia berbohong, berarti dia telah mendustakan dirinya sendiri. Karena telah menjual kedustaan atas nama agamanya. Jadi jangan kita giring opini bahwasanya dalam Islam itu tidak ada ceritanya orang yang bisa bertemu Rasulullah begini begitu, bertemu dengan para wali-wali Allah dan sebagainya. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena
di dalam ajaran Islam itu kita tidak bisa dilepaskan daripada kekuatan spiritual yang diraih oleh seorang hamba karena kesungguhannya dia beramal ibadat. Kemudian di dalam hadis lain, ya, kita simak bersama kaum muslim yang berbahagia. Supaya kita jangan bermusuh-musuhan lah. Untuk apa kita bermusuhan? Iza ro'a ahadukum ru'yan yuhibbuha. Fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillah 'alaiha. Wala yuhaddis biha illa man yuhib. Wa iza ra'a ghaira zalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitan falyasta'iz min syarriha wala yazkurha li ahadin fa inna la tadurruhu. Rawahu Syaikhan. Artinya, apabila seseorang di antara kalian mengalami mimpi yang disukainya, contoh kita mimpi dengan Rasulullah, ya, atau orang-orang yang soleh, suka enggak kita itu? Baik enggak itu? Maka sesungguhnya hal itu hanyalah dari Allah belaka. Itu datang dari Allah. Ketemu dengan Rasulullah, ya, dalam mimpi kita diajarkan Al-Quran oleh seseorang, hal yang baik yang kita suka, itu datang daripada Allah. Karena itu hendaknya ia memuji kepada Allah atas mimpinya itu. Dan janganlah ia menceritakannya kecuali hanya kepada orang yang ia suka. Jadi kalau ada orang bermimpi bertemu Nabi, bertemu dengan para wali-wali Allah, bukan dilarang total untuk menceritakannya. Boleh diceritakan kepada orang yang kita suka. Harus, enggak boleh. Oh, enggak boleh diceritakan mimpi bertemu Nabi, diceritakan. Ya, di dalam hadis ini, ya, janganlah ia menceritakannya kecuali hanya kepada orang yang ia suka. Berarti tidak dilarang total untuk menceritakan. Boleh diceritakan kepada orang yang kita sukai. Apabila ia melihat kebalikannya, yaitu mimpi yang ia tidak sukai, maka hal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain itu datangnya dari setan. Karena itu hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Dan janganlah ia menceritakannya kepada seorang pun. Niscaya mimpi yang buruk itu tidak akan membahayakan dirinya. Kalau mimpi buruk, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Cukup kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Oleh karena itu apabila kita bermimpi, melihat mimpi, di dalam mimpi kita melihat hal yang baik-baik, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang bermimpi mimpi yang buruk dalam tidurnya, ya, maka ketahuilah bahwa hal itu berasal dari setan. Maka bermohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usahlah kita bermusuh-musuhan, akhirnya kita jangankan bahasa mulut kita, body language kita aja mengeluarkan bahasa sudah seolah-olah menghina, mencaci, mengolok-olok, padahal itu masih saudara muslim kita. Ya. Bermimpi bertemu Nabi, ya, itu sah-sah saja, ya, dan itu bukan orang sembarangan yang bisa dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanyalah orang-orang yang bersih hatinya, mungkin dengan sebab-sebab amalan-amalan yang bersungguh-sungguh karena kerinduannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka dia bermimpi, ya, bermimpi dengan hamba yang dicintainya, dengan hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada gunanya kita berpecah dan berbahagia. Marilah kita bersama-sama kita belajar kembali Al-Quran dan hadis ini. Tujuannya tak lain tak bukanlah untuk mempersatukan kita, untuk bersungguh-sungguh kita ini mentaati Allah, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita bahagia di dunia yang sementara ini. Bahagia pula kita di kampung kita akhir kelak sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.